Tuhan, terima kasih buat hari ini. Betapa Engkau dahsyat bagi kami. Kau ajaib. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Oleh karenanya kami mau menaikkan lagu cinta untuk-Mu. Karena Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, lagu cinta untuk-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Oh. Ajar kami Tuhan, dalam hari-hari kami, biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau setia, kami harus setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, tetap setia, tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Salam damai sejahtera. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Kita ketemu kembali di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini adalah dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesudah waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setelah tiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudaraku, dalam pembahasan kita sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Herodes berniat untuk membunuh Yesus karena rasa tidak aman yang dimiliki oleh raja wilayah Yehuda itu. Dalam pembacaan kita hari ini, sekali lagi Matius menunjukkan intervensi surga, saudara, yaitu di mana malaikat memberikan instruksi kepada Yusuf
untuk membawa Tuhan Yesus dan juga Maria melarikan diri, tentunya melarikan diri ke Mesir. Yusuf mentaati petunjuk malaikat itu dan menyingkir ke Mesir untuk beberapa waktu lamanya sampai Herodes Agung mati. Saudaraku, ternyata peristiwa menyingkirnya keluarga Yusuf ke Mesir ini oleh Matius ini menjadi pernyataan penggenapan nubuatan dari kitab suci, yaitu Nabi Hosea yang berkata bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Narasi Matius jelas di sini bahwa Matius mau mengidentifikasikan Yesus dengan Musa dan juga dengan bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan baik-baik bahwa peristiwa yang terjadi dari ayatnya ke-13 sampai ayatnya yang ke-18 itu tidaklah tercatat di Injil-Injil yang lain, misalnya Markus atau Lukas. Kelihatannya Matius di sini ingin mengatakan bahwa Yesus itu seperti Musa, sama seperti peristiwa yang terjadi pada Musa di Mesir dan kemudian dia dipanggil keluar, sama juga dengan bangsa Israel ada di Mesir kemudian dipanggil keluar. Kali ini Matius mau mengatakan begini, bahwa perjalanan bangsa Israel itu sekarang embody, ada berdiam di dalam Kristus, dan Yesus akan membawa perjalanan ini pada sebuah era baru, pada sebuah pernyataan yang Tuhan ingin bawa, pada sebuah perjanjian baru. Jadi kelihatannya Matius ingin mengidentifikasikan Yesus dengan pengalaman Musa ataupun pengalaman Israel sebagai satu bangsa untuk menyatakan kali ini Tuhan akan memakai Yesus Kristus ini untuk membawa Israel kepada sebuah permulaan baru yang dia sedang bawa di dalam perjanjian baru. Ya saudaraku, kenapa marah saudara Raja Herodes ini? Dia marah karena dia diperdaya tentunya oleh orang-orang Majus. Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat mengenaskan ini hanya dicatat oleh Injil Matius dan tidak ada dalam Injil-Injil yang lain, saudara. Jadi Matius menghubungkan peristiwa ini dengan apa yang ditulis dalam nubuatan kitab Yeremia. Dengan demikian Matius ingin menyatakan bahwa sekalipun duka cita ini terjadi, tapi ada harapan dalam pribadi Raja yang datang, yang akan membawa umatnya masuk dalam perjanjian baru seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia pasal yang ke-31. Nah tentu kita melihat hubungannya sekarang bahwa waktu Matius mengutip kitab Yeremia 31, tentu sudah tahu kitab Yeremia 31 itu berisi perjanjian baru yang Tuhan bawa kepada bangsa Israel, bahwa sekalipun mereka dalam keadaan tertekan di dalam semua tekanan-tekanan, secara khusus sekarang mereka ada di bawah penjajahan Roma. Dia mengidentifikasikan hal tersebut dengan yang terjadi dengan bangsa Israel di Mesir dan juga sekarang dengan bangsa Israel waktu mereka sedang ada dalam penawanan di Babel, dan sekarang mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Tuhan mau katakan begini, Tuhan dengar semua keluh kesahmu, Tuhan tahu, dan Tuhan ingin membawa kamu keluar. Nah Yesuslah yang akan membawa kamu dalam perjanjian baru ini untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupanmu. Lihat bagaimana Yusuf yang sebenarnya hanya melakukan tindakan taat kepada Tuhan saja, tapi dia telah menjadi faktor penentu. Kerajaan Allah dinyatakan, nubuatan-nubuatan firman Allah di perjanjian lama tergenapi. Bahkan lebih daripada itu, kita mengerti bahwa dari situlah kemudian kita mengenal cerita yang lain yang panjang dari kehidupan Kristus yang luar biasa, dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Yusuf. Saudaraku, Injil Kerajaan Allah menyatakan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya ingin memanifestasikan kehendaknya dalam segala keadaan dalam kehidupan kita, walaupun itu dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan ini.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.